Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 periode 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yona Fitra Utami selaku guru Madrasah Aliyah Plus 3 Batur, Lubuk Batikok, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 periode 3 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 periode 3 tahun 2022 dengan mengambil materi kimia unsur subtema gas mulia. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan kepada Bapak, Ibu dosen agar lebih baik ke depannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Ananda? Alhamdulillah. Oke, sekali lagi, gimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita harus bersyukur kepada Allah karena kita telah diberi kesehatan sehingga kita bisa datang ke sekolah melakukan serangkaian pembelajaran untuk hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Fatur, ketua kelas, dipimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, memang ya, setiap apa yang kita lakukan itu kita harus awali dengan berdoa, minimal dengan mengucapkan bismillah agar pelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke pelajaran, Ibu ingin cek harga dulu siapa temannya yang nggak datang. Siapa yang sakit? Azu. Si Putra, dia beralih izin. Oke, anak ibu semuanya, ibu ingin melihat kesiapan kalian belajar untuk hari ini. Siapa yang masih ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Coba angkat tangan. Ya, Dini, silakan. Tentang fungsi sel elektrolisis. Fungsi sel elektrolisis, benar itu yang kita pelajari minggu lalu? Benar. Ya, mengenai fungsi atau penerapan daripada sel elektrolisis. Oke, siapa yang masih ingat penerapan sel elektrolisis dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini, coba. Yang pertama itu proses sel elektrolisis biasanya digunakan dalam metode gas oksigen, hidrogen, dan gas klorin di laboratorium. Kedua, bermanfaat untuk proses memurnikan logam yang kotor dengan cara logam kotor ditempatkan pada anoda, sementara logam murni pada katoda. Ketiga, berguna untuk proses penyembuhan logam menggunakan logam mulia, misalnya perak, emas, dan nikel. Sepertinya Anda semua sudah paham ya. Nah, Ibu ingin melihatkan gambar. Nih, satu lagi. Orang yang lagi menyelam. Ya, benar ya. Nah, bagaimana balon tersebut
terbang. Apa yang terdapat dalam gas tabung penyelam itu? Kalau mengenai gasnya itu, siapa yang tahu apa gas yang ada di dalam balon udara? Coba ini. gas jadi Oh, berarti gas yang ada di balon udara itu apa? Helium ya, benar, betul. Kalau yang di itu yang menyelam, apa gasnya di situ? Siapa yang tahu? Nah, gas yang ada pada balon udara dan pada tabung yang membantu orang itu menyelam itu adalah gas yang kita pelajari hari ini, ya. Itu yang kita lihat nih, ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita capai untuk hari ini. Bisa dilihat ya di slide. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, video pembelajaran, dan browsing data, peserta didik mampu mengidentifikasi kelimpahan unsur gas mulia di alam dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, video pembelajaran, dan browsing data, peserta didik mampu menganalisis sifat fisika dan sifat kimia unsur gas mulia dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, video pembelajaran, dan browsing data, peserta didik mampu menjelaskan kegunaan dan dampak unsur gas mulia dengan tepat. Dan yang keempat, melalui diskusi kelompok, video pembelajaran, dan browsing data, peserta didik mampu menjelaskan pembuatan gas mulia dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui penugasan, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil diskusi tentang pembuatan gas mulia dengan terampil. Oke, Ananda semuanya, untuk pelajaran kita hari ini kita akan belajar mengenai metode diskusi dengan model pembelajarannya itu problem based learning, ya. Jadi ada diskusi, ibu akan menilai kalian keaktifannya di kelompok. Di situ ada nilai keterampilannya, menanggapi jawaban teman, mempresentasikan, ya. Terus nanti ada nilai pengetahuannya, post test nanti itu sikap di dalam kelompok. Sudah jelas ya langkah-langkah belajar kita hari ini? Sudah. Ibu ingin sebelum kita masuk, ibu ingin tahu pengetahuan awal kalian ya untuk materi kita unsur gas mulia. Ibu ada pretest. Coba dilihat di grupnya, di grup kelasnya, pretest. Coba dikerjakan, ya. Sudah siap? Oke, nggak apa-apa. Kan ini cuma pretest, nanti postcastnya tentu akan lebih baik hasilnya ya setelah kita belajar. Ibu ingin mencek konsentrasi kalian dulu. Ibu ada permainan tepuk ya. Kalau pagi tepuknya 1, siang tepuknya 2, ya. Ini ya. Kalau malam tepuknya separuh. Paham? Kalau pagi tepuknya 1, siang 2. Pagi, tepuk siang, tepuk malam. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Pagi, malam, siang. Oke, semuanya sudah fokus ternyata ya. Coba Anda semuanya, kita masuk kepada ini, ada video.
Sudah jelas? Perlu diulang lagi? Jelas. Oke, berarti di dalam video itu apa yang kalian tangkap? Ada permasalahan apa yang ada di video itu? Atau pertanyaan mengenai video yang ditampilkan? Oke, siapa yang bisa? Oke, silakan berdiri paslon. Perbedaan yang keduanya yaitu balon yang pertama ditiup menggunakan helium. Apabila ditiup dengan helium, balon dapat terbang ke atas. Sedangkan balon yang kedua itu ditiup dengan udara manusia. Dengan udara manusia, balon tersebut tidak dapat terbang ke atas. Oke, kata si Fatur, kalau balon yang ditiup dengan helium itu bisa terbang ke atas. Terus kalau yang ditiup dengan napas manusia tidak bisa terbang ke atas, gitu ya. Oke, silakan. Siapa lagi yang ada pertanyaan atau menurutnya? Coba, Zahra, semua, coba berdiri. Tadi kan balon yang kalau ditiup dengan helium bisa terbang tinggi, sedangkan dengan napas manusia tidak bisa. Ya. Kenapa yang ditiup dengan helium bisa terbang, sedangkan yang pakai napas manusia tidak bisa? Oke, itu dari Zahwa ya. Dia bertanya kenapa bisa yang ditiup dengan helium itu bisa terbang, kalau napas manusia tidak, gitu ya. Oke, ada dua pendapat. Nih, silakan amati gambar berikut. Ini siapa? Dua, ini. Pakai yang putih-putih. Ya, rapi ya. Oke. Silakan ajukan permasalahan yang kalian peroleh dengan gambar sesuai dengan materi kita, yaitu mengenai gas mulia. Oke, silakan Kamila berdiri ya. Dari gambar tersebut, apakah kandungan gas mulia yang terdapat di masing-masing? Oh ya. Kata Kamila tadi ini apa kandungan di masing-masing gambar kita itu? Ya, kandungan gas mulia apa yang ada di sana? Oke, permasalahan-permasalahan yang sudah ada dikemukakan tadi. Yang pertama oleh si Zahwa, kenapa bisa balon udara itu terbang ke atas yang ditiup dengan helium? Kenapa dengan napas manusia tidak bisa? Itu sudah ada dua masalah. Terus dengan gambar itu ada lagi masalah apa kandungan dari masing-masing gambar itu, apa kandungan gas mulianya ya. Jadi kalian nanti berdiskusi membahas tentang masalah yang kalian kemukakan tadi ya. Ada beberapa masalah yang sudah kalian kemukakan. Oke, paham semuanya? Sekarang anak itu ketuanya Dini, kelompok 2 Fatur, kelompok 3 Putra, kelompok 4 Azukro. Nah, karena di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Berikan LKPD-nya ya. Ini kelompok 1 Bang Ajar. Ini LKPD-nya boleh dilihat. Ini tambahannya. Silakan dibaca ya. Ini bahan ajar. Ini LKPD, bahan ajar. Ini tambahannya LKPD sama ini. Silakan kalau identifikasi bagaimana kelimpahannya itu bisa dicari di bahan ajar. Ya. Isi ya.
mengisi gambar itu Ibu ada permainan ya. Ibu sudah cek di grupnya, sudah Ibu bagikan linknya. Oke, untuk menjawab permasalahan itu bisa kalian gunakan game yang Ibu kirimkan linknya di grup kelas. Coba dilihat grup kelasnya ya. Ada nampak ya wal-wal. Nah, coba dilihat. Jika namanya. Ada pakai kan? Nampak belum muncul? Nah, ya. Nah, ini gambar lagi. Masukkan ke mana? Mana yang cocok? Nah, mana yang cocok? Bisa berulang-ulang kali dilakukan. Siap berdiskusi? Kalau satu ada masalah? Satu, dua, tiga, empat. Azu? Aman? Aman. Bisa kita presentasi lagi? Bisa. Oke, saudara Ibu ingin kelompok dua dulu ya yang presentasikan ke depan. Semua anggota itu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang berdasarkan hasil diskusi kami mengenai permasalahan tentang bersedia. Saya materi sebagai moderator. Saya Kamila Anissa. Saya Dini Kedina. Baiklah, hasil yang pertama akan dibacakan oleh Kamila. Sudah Kamila dipersilakan. Dalam soal nomor 1, mengapa balon yang ditiup tidak bisa mengangkut kasa di udara? Jawabannya adalah karena gas yang dihembuskan napas manusia massa girisnya lebih berat dari udara. Hembusan napas manusia sebagian besar adalah gas nitrogen dan karbon dioksida. Yang kedua, dari gambar yang sudah ditampilkan, kandungan gas mulia apa saja yang ada di sana? Jawabannya 1. Papan metrame mengandung neon, 2. Metusua mengandung krypton,
3. Lampu pijar mengandung argon. 4. Lampu disko mengandung xenon. 5. Traki mengandung radon. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ina punya. Kelimpan kemudian seperti alam itu. Kelimpan suhu udara yang paling banyak yaitu argon 0,934, neon 0,0018, dan xenon 0,00008. Dan dapat disimpulkan argon lebih banyak di udara dan xenon lebih sedikit. Itulah diskusi dari kami. Apakah ada teman-teman yang akan bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira. Saya akan bertanya kepada kelompok fisik. Kenapa gas helium digunakan sebagai campuran gas oksigen pada tabung penyelam? Terima kasih. Itulah pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oke, silakan Zahwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa dari kelompok 3 yang bertanya, berapa masa jenis udara dan berapa masa jenis helium? Kenapa balon udara bisa terbang di angkasa dan bumi? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama dari kelompok 4, pertanyaannya adalah kenapa gas helium digunakan sebagai campuran gas oksigen pada tabung penyelam? Jawabannya adalah helium sebagai campuran oksigen dalam tabung penyelam karena dalam tekanan tinggi helium tidak larut dalam darah. Bila menggunakan udara biasa yang mengandung nitrogen, maka saat menyelam tekanan menjadi tinggi dan nitrogen menjadi larut dalam darah. Apakah kelompok 4 dapat dipahami? Setelah pertanyaan dari kelompok 3, langsung saja kami jawab. Helium memiliki viscositas yang sangat rendah dan massa jenisnya sekitar 0,145 sampai 0,125 gram per mili. Sedangkan nitrogen massa jenis 0,09 gram per liter. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Apabila ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi selanjutnya kita mintakan ke kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh unsur gas mulia. 1. Mempunyai 8 elektron valensi kecuali helium mempunyai 2 elektron valensi. Konfigurasi elektron sangat stabil. 3. Energi ionisasi besar ke elektronegatifan. 4. Dialam ditemukan dalam keadaan bebas atau gas monoatomi. 5. Sangat cepat bereaksi. Bagaimana proses pembuatan dari gas mulia itu sendiri? Gas mulia diperoleh dengan cara destilasi udara yang disaringkan. Terdapat disintesis senyawanya adalah xenon, silikon, dan radon. Manfaat atau kegunaan unsur gas mulia: helium sebagai pengisi balon gas, campuran gas oksigen pada tabung penyelam sebagai pendingin udara pada suhu sangat rendah, argon sebagai gas pengisi dalam beberapa jenis bola lampu untuk atmosfer pengelasan logam, xenon lampu grid fotografi dan beberapa jenis lampu mobil,
obat bius atau anestesis. Neon, pengisi lampu dan memberikan warna merah yang terang, lampu di bandara. Krypton, lampu landasan pesawat, lampu fotografi berkecepatan tinggi. Radon, radioterapi kanker, terapi radiasi, menjadi indikator keberadaan mineral radioaktif seperti uranium dalam tanah, bebatuan ataupun bahan bangunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa unsur golongan gas mulia sulit bereaksi? Mengapa unsur golongan gas mulia sulit bereaksi? Sifat kimia kulit terluarnya sudah penuh sehingga bersifat stabil. Gas mulia sukar bereaksi atau bersifat inert karena konfigurasi elektronnya stabil sehingga jarang ditemukan dalam bentuk senyawa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa gas mulia di alam ditemukan dalam keadaan unsur? Oleh karena sifatnya yang stabil, dalam gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Unsur-unsur gas mulia kecuali radon dapat ditemukan di udara pada atmosfer meskipun dalam konsentrasi yang sangat kecil. Kelompok 3, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Oke anak ibu, kita tadi sudah dengarkan hasil diskusi beberapa kelompok sudah dipresentasikan. Sekarang ibu ingin memperjelas kalau balon udara itu bisa mengangkasa kalau ditiup dengan helium itu karena massa jenis helium itu lebih kecil dibandingkan daripada si udara yang ditiup oleh manusia. Jadi apa alasannya balon udara itu bisa mengangkasa ke atas kalau ditiup dengan helium? Karena massa jenis helium itu lebih kecil ya dibandingkan dengan massa udara yang ditiupkan oleh manusia. Yang ditiup oleh manusia itu apa gasnya itu? Ada hidrogen dan karbon dioksida. Oke. Terus mengenai gambar ini sudah paham kegunaannya? Kalau papan reklamnya apa tadi? Neon, mercusuar, krypton, lampu pijar, terus lampu disco, neon. Yang itu yang terakhir, terapi, radon. Itu berbagai kegunaannya. KE itu cuma dua. Lagi konfigurasinya ya stabil. Dia nggak punya kayak elektronegatifan, makanya dia tidak membentuk senyawa di alam. Dia dalam keadaan monoatomik ya. Energi ionisasinya bagaimana? Besar atau kecil? Besar. Elektronegatifnya bagaimana? Nol. Nah, 2. Lanjut. Konfigurasinya ya stabil. Lanjut, yang ketiga, energi ionisasinya itu besar, elektronegatifnya nol. Dengan alasan itu, gas mulia itu tidak dalam bentuk senyawa, tapi dalam keadaan apa? Monoatomik. Dia sendiri, dia jomblo. Ya, terus yang terakhir apa? Dia itu suka bereaksi, dikatakan dia gas inert. Oke, sudah paham pelajaran kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada? Silakan duduk kembali seperti semula. Sudah paham semuanya? Tadi sudah ada pre-test, berarti sekarang kita akan lakukan post-test. Silakan dikerjakan post-testnya. Oke anak ibu, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan ini. Hasil gas mulia yaitu terdiri dari argon, neon, helium, krypton, dan xenon yang memiliki sifat khusus yaitu mempunyai 8 elektron valensi ya, kecuali He mempunyai 2 elektron valensi.
Fakultas Mulia terdiri dari argon, neon, sanium, seksual, dan xenon yang memiliki sifat aksor yaitu mempunyai 8 elektron valenti kecuali helium mempunyai 2 elektron valenti. Kedua, konfigurasi elektron sangat stabil. Tiga, energi ionisasi besar, elektronegatifnya 0. Di alam ditemukan dalam keadaan bebas yang disebut dengan gas monoatomik. Sangat susah bereaksi yang disebut dengan inert. Pembuatan Ibu ingin kali itu merefleksi pembelajaran kita hari ini. Itu gunanya kalau misalnya ada yang kurang bisa dipelajari cuma ya pelajari dan diperbaiki di masa yang akan datang. Kalau nanti ini bagus itu akan dipertahankan. Tunjukkan memornya gimana perasaan kalian belajar dengan ibu hari ini. Senang. 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 Bahagia. Banyak kali, Bu. Sudah paham semuanya? Ya, terima kasih ya. Ya, Bu. Belajar yang bagus buat ibu. Nanti ibu akan pertahankan dan ibu perbaiki lagi pembelajaran. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Pelajaran kita minggu depan, insya Allah kita akan lanjutkan dengan unsur golongan halogen lagi ya. Silakan dipelajari di rumah, dibaca bukunya sebelum kita masuk ke materi kita minggu besok. Kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan Oke, mohon maaf ya selama mengajar kalau ibu ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.